Hai hai hai. Perkenalkan, aku Novi. Dan aku Cynthia. Sebenarnya hari ini tuh kita mau ngebahas apa sih, Nov? Jadi kali ini kita bakal revisi buku, review film sambil bedah buku. Nah, karena sebelumnya kita udah pernah nih bahas tentang film, hari ini kita bakal bahas tentang buku. Kali ini kita bakal nge-review salah satu novelnya Terelie nih guys. Siapa sih yang gak tahu sama Terelie ya kan? Salah satu penulis produktif Indonesia dengan nama Asli Darwis ini, beberapa karyanya udah diadaptasi ke layar lebar loh. Contohnya, cerita yang sering banget kita kenal karena mengambil latar pada bencana tsunami di Aceh tahun 2004 yang judulnya Hafalan Salat Delisa. Lalu ada juga Bidadari-Bidadari Surga, Moga Bunda Disayang Allah, dan Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Nah, dari banyak buku yang diciptakan oleh Terelie, ada serial fantasi ciptaannya yang terkenal banget, yaitu serial Bumi. Tapi hari ini kita akan bahas buku seri keduanya yang berjudul Bulan. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu nih mengenai serial Bumi, biar kalian gak bingung ya. Mungkin di antara kalian nih ada yang gak suka sedikit pun spoiler. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa baca bukunya dulu, baru kalian lanjut nonton ini. Jadi, serial Bumi ini menceritakan tentang petualangan Raib yang merupakan tokoh utama di sini dengan kedua temannya, yaitu Sally dan Ali ke dunia paralel. Di novel pertama diceritakan awal mula Raib bisa menguasai kekuatannya. Dia punya kekuatan untuk memukul dengan keras dan tubuhnya juga bisa menghilang dari satu tempat ke tempat yang lain, yaitu istilahnya teleportasi. Di buku Bumi juga diceritakan bahwa sebenarnya Sally itu... Kenapa suara ketuk palunya masih masuk? Kenapa, Nov? Suara ketuk palu pas kita shoot itu loh, Sin. Loh, bukannya kita udah pakai audio terpisah? Seharusnya suara yang masuk nggak terlalu kenceng dong. Ya seharusnya emang gitu sih. Ya udahlah ya, ngapain dipusingin. Tim editing dari divisi sinematografi pasti bakalan berjuang buat ngilangin suara ini. Audio itu udah bukan lagi noise. Itu sudah seperti musik. Duh, zombie dari mana sih ini? Hush, dia bukan zombie. Apa suara itu emang kencang banget ya, sampai nggak bisa dihilangin? Iya, maaf ya. Mungkin beberapa menit ke depan ada yang sedikit mengganggu, karena kita juga nggak bisa shoot ulang kan. Maaf ya untuk para penonton kami tercinta. Kalau gitu, silakan lanjutin nontonnya ya. Enjoy! Juga diceritakan bahwa sebenarnya Sally itu keturunan dari klan Matahari. Mereka sengaja dipertemukan dan diatur oleh Mrs. Selena, yaitu guru matematika mereka sekaligus pihak dari klan Bulan. Sementara Ali sendiri merupakan manusia murni dari klan Bumi, atau bumi yang kita tempatin sekarang. Tapi Ali ini bukan manusia biasa lah guys. Dia punya pertahanan khusus kalau lagi terdesak. Jadi Ali bisa berubah jadi beruang raksasa dan menyerang musuhnya. Tapi sayangnya sih dia belum bisa ngendaliin kekuatannya itu. Mirip-mirip kayak Hulk sih, cuman pastinya lebih kuat Hulk lah ya. Nah, sementara itu di buku Bulan ini diceritakan petualangan Raib, Sally dan Ali di dunia klan Matahari, tempat leluhur Sally berasal. Setibanya di sana bersama Ili, seorang pemuda dari Akademi Klan Bulan. Mereka diminta untuk mengikuti festival pencarian bunga matahari yang mekar pertama kali dalam batas waktu 9 hari. Cerita perjalanan mereka dalam menemukan bunga itulah yang mengisi novel setebal 400 halaman. Pokoknya di sini tuh ada rasa-rasa Hunger Games ya guys. Atau juga ada rasa-rasa Harry Potter sama The Lord of the Rings deh. Nah, festival yang mereka ikuti ini nih usianya udah lama banget. Sekitar pokoknya ratusan tahun deh. Nah, dulunya tuh festival itu terkenal banget karena orang yang pertama kali nemuin bunga mataharinya, dia bakal ngedapetin kekuasaan. Gak cuman itu,
tapi keinginannya juga bisa terkabul. Wah, keren banget ya. Dulu, K9 kontingen alias rombongan yang ikut festival ini harus saling menyerang dan membunuh cuma untuk mendapatkan bunga matahari. Tapi kalau sekarang aturannya udah berubah, nggak boleh saling menyerang kontingen lain. Tapi walaupun aturannya udah diubah, mereka tetap harus menghadapi berbagai macam rintangan aneh. Mirip banget kayak di negeri dongeng. Ketemu makhluk-makhluk yang aneh dan berbahaya serta rintangan-rintangan lainnya. Nah, konflik dimulai di bab-bab terakhir ketika ketua konsil pemimpin klan matahari ternyata terungkap merencanakan sesuatu yang besar dan jahat. Dia tuh cuman memanfaatkan keberadaan Raib dan teman-temannya ini untuk melepaskan musuh terbesar keempat dunia klannya itu si tanpa mahkota dari dalam penjara bayangan di bawah bayangan. Di bab-bab akhir itu juga terjadi pertarungan hebat antara pihak Raib dengan pihak ketua konsil yang jahat. Nah, berhasil atau tidaknya mereka mencegah ketua konsil ini dari usahanya melepas si tanpa mahkota bisa kalian temuin di bab ini. Nah, oke, aku kali ini akan bahas kelebihan dari novel ini. Di novel kedua dari serial Bumi ini ada keunggulan yang emang ciri khasnya Terelie banget. Kalimat-kalimatnya yang banyak mengandung nilai kebijaksanaan ditambah lagi sama keahlian Terelie bikin kata-katanya tuh makin nancep ke para pembaca. Selain itu, kecanggihan teknologi dari klan matahari juga dijabarin secara mendetail banget. Jadi tuh kita sebagai pembaca lebih gampang buat ngebayangin gimana canggihnya teknologi yang sebenarnya tuh ada di luar nalar manusia. Kemudian, novel ini juga memberikan sebuah arti dari persahabatan yang tulus, rasa kemanusiaan, dan rendah hati yang bikin para pembaca tergerak buat selalu ngebantu orang lain. Novel ini tuh juga punya daya tariknya sendiri loh guys. Walaupun ceritanya kelihatan sederhana, cuman sekedar nyari bunga matahari doang lah ya. Tapi jangan salah sangka, kisah ini bisa bikin pembacanya terpukau gara-gara latar tempat sama waktunya yang keren banget. Dunia itu dunia paralel yang aneh tapi canggih. Nggak kebayang deh gimana pinternya Terelie ngebayangin dan mengimajinasikan dunia paralel yang semenakjubkan itu. Novel ini juga bersifat edukatif loh guys. Sebab para pembaca jadi lebih mengetahui dan mengenal akan ilmu pengetahuan, khususnya untuk ilmu fisika dan juga biologi. Lalu bagi pencinta novel dengan genre petualangan dan penjelajahan, novel kedua dari serial Bumi ini wajib banget kalian jadiin koleksi bacaan. Karena saat membaca novel ini seakan-akan kalian dibawa masuk ke dalam cerita sampai merasakan bagaimana sensasi ketegangan yang dirasakan oleh Raib, Ali, dan juga Sally. Tapi guys, dibalik kelebihan, pasti ada juga yang namanya kelemahan. Sama aja kayak novel bulan ini yang juga punya beberapa kekurangan. Penulis tuh terlalu sering ngulang beberapa kata yang mungkin bagi beberapa pembaca ini rasanya agak menjenuhkan ya. Contohnya aja seperti kata terbaik, kata paling, atau lebih dari cukup. Meski novel bulan ini terbilang novel fantasi anak-anak sampai remaja, tetapi bahasa yang digunakan oleh penulis itu cenderung nyastra, yang bikin beberapa pembaca jadi sulit untuk memahami istilah kebahasaannya. Misalnya aja nih, di novel ini ditulis kalau Ali merupakan orang yang eksentrik. Buat pembaca anak-anak atau pemula yang belum terlalu sering membaca dan memiliki pengetahuan yang luas mengenai kata-kata di dalam KBBI, pasti bakal bingung eksentrik itu apa ya, dan berujung pembaca yang cuma bisa meraba-raba maksud dari kata tersebut. Buat kalian yang penyuka genre fantasi, mungkin kalian bakal ngerasa agak jenuh ya di awal-awal gara-gara konflik yang emang sengaja dibuat yang agak lamban. Tapi dibalik semua kelemahan di dalam ceritanya, pokoknya novel ini tuh masih bagus banget ya dan layak kalian baca karena di sini dimuat berbagai amanat yang bisa kalian petik dan terapkan di kehidupan keseharian. Kira-kira apa aja sih amanat yang bisa kita petik dari novel ini? Nah, jadi amanat dan kesimpulan resensi
novel Bulan pada hari ini tuh ya, Sin, itu yang pertama kayak yang tadi udah dijelasin, kalau novel ini memuat arti ketulusan di balik sebuah persahabatan, rasa kemanusiaan, dan juga rendah hati yang bikin para pembaca jadi pengen nolong orang terus gitu. Terus selain itu membuat unsur edukatif juga yang memuat wawasan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu fisika dan juga ilmu biologi. Bukan itu aja guys, novel ini juga memuat makna yang mendalam banget dan disampaikan secara implisit, yaitu apabila kalian menginginkan suatu hal, kalian tuh perlu dan harus memperjuangkan hal tersebut dengan sikap yang teguh dan gigih. Kemudian, saat berada di kondisi apapun, jangan lupa buat selalu menerapkan sikap kemanusiaan. Sebenarnya bukan ke manusia aja sih, tapi bahkan ke hewan sekalipun. Nah, selain itu masih banyak banget amanat yang tersimpan di dalam novel ini. Kalian penasaran? Makanya, yuk baca novel Bulan dan koleksi buku dari serial Bumi karyanya Terelie sehingga kalian bisa mengikuti keseruan berbagai petualangan Raib, Ali, dan Sally ke dunia paralel. Serta ada juga berbagai amanat yang terkandung pada tiap akhir bab ceritanya. Oke guys, kayaknya itu aja review buku kali ini. Sampai jumpa di revisi buku selanjutnya. Bye-bye!